warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat ini sudah mulai kita tadabburi sejak minggu lalu, di mana kita minggu lalu kita lakukan di hari Selasa ya Pak Ustadz. Kita sudah memulai di bagian 1 dari surat Al-Mursalat ya, kalau nggak salah sekitar 15 ayat ya Pak Ustadz. Dan insya Allah hari ini, siang ini kita lanjutkan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami dan mengambil ibroh serta mengamalkan surat Al-Mursalat ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Ustadz Umar Maka, dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur siang ini. Tafadol Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat, kita mulai tadabbur Quran kita, masih melanjutkan surah Al-Mursalat, surah yang diturunkan di urutan ke-33 kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari 5 surah yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berubah seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam taufik, rahmat, penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mengawali tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, melanjutkan tadabbur surah-surah sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa alhamdulillah kita sudah sampai di surah yang ke-33 sesuai dengan urutan turunnya, yaitu surah Al-Mursalat, dan surah ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan Allah kepada baginda Nabi sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana surah Al-Mursalat yang merupakan surah yang ke-77 kalau urutan di mushaf. Juga termasuk di antara surah-surah Al-Mufassal, dan ini sudah sering kita ulang-ulangi di majelis kita ini, bahwa salah satu keistimewaan dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya surah-surah Al-Mufassal di dalam Al-Quran. Surah yang pendek, ayatnya tidak banyak, akan tetapi kandungan dari surah-surah ini Masya Allah yang begitu luas dan begitu dalam. Di antaranya adalah surah Al-Mursalat, Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Mengawali tadabbur Quran kita, jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak siapapun yang telah bergabung, sama-sama kita memulakan majelis kita ini dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saat ini ada keberkahan yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada rahmat yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jemaah yang dirahmati Allah, majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap di antara kita semoga saat ini sedang disebut namanya oleh Allah bersama nama kedua orang tua kita. Seperti biasa sebelum kita mulai tadabbur Quran kita, memetik ibrah, pelajaran, hikmah
peringatan serta hidayat, petunjuk-petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dari keagungan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-15 dari surah Al-Mursalat. Kita akan baca beberapa ayat yang akan kita tadabburi hari ini insyaallah. Tadabbur Quran kita akan kita mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 34. Dan silahkan diperhatikan. Kita akan baca bersama insyaallah surah atau ayat-ayat yang akan kita tadabbur. Silahkan dibuka mushafnya, boleh ikut membaca bersama tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Dan kami minta salah satu di antara jemaah nanti membacakan terjemahan arti dari ayat-ayat yang insyaallah akan kita tadabburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kami minta salah satu jemaah yang telah bergabung membantu membaca terjemahan dari ayat 16 sampai dengan ayat 34. Tafadhal, silakan. Ibu Fauziah mungkin berkenan Bu membaca terjemahannya, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Terjemahan Al-Mursalat ayat 16 sampai 30. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 tiang. Shadaqallahul adzim. Sampai 34. Oh, 34. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Barakallahu kepada seluruh jamaah sama-sama mendengarkan terjemahan dari surah Al-Mursalat ayat 16 sampai dengan ayat 34. Allahu Akbar. Jamaah terhormat Allah, kalau tadi kita sama mendengarkan, membaca dan mendengarkan terjemahan dari surah Al-Mursalat ini, maka apa yang dibahas di ayat 16 ini sampai dengan ayat 34 masih memiliki kaitan yang amat sangat erat dari pembahasan sebelumnya di awal surah Al-Mursalat. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa surah Al-Mursalat ini sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika sahabat Abu Bakar mulai melihat uban muncul di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menunjukkan begitu perhatiannya sahabat kepada Nabi sampai uban yang muncul di kepala Nabi itu diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, laqad syibta, wahai baginda Nabi, engkau juga telah mulai beruban. Yang unik jamaah dirahmati adalah jawaban Nabi setelah. Karena Nabi tiba-tiba berkata kepada Abu Bakar, syayyabatni Hudun wa akhwatuha, wahai Abu Bakar, sungguh aku telah dibuat beruban oleh surah Hud dan saudari-saudarinya. Yang kemudian di riwayat lain disebutkan yang dimaksud dengan surah Hud dan saudari-saudarinya yang membuat Nabi beruban adalah surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan yang kelima surah yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beruban adalah surah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Yang kalau kita tadabburi, kalau kita perhatikan, kalau kita telaah kelima surah yang disebutkan Nabi, Allahu Akbar, yang telah membuat Nabi beruban karena memikirkan, merenungi, mentadabburi kelima surah ini. 5 surah yang tadi sudah disebutkan, teman Allah, adalah surah yang menjelaskan, menegaskan tentang peristiwa hari kiamat dan menggambarkan tentang dahsyatnya guncangan peristiwa hari kiamat. Salah satunya adalah surah Al-Mursalat. Di awal surah jamaah rahmatullah yang sudah kita tadabburi ayat 1 sampai ayat 14. Allah mengawali surah Al-Mursalat ini dengan qasam, dengan 5 sumpah. Wal mursalati urfa,
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. Ada 5 sumpah. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran, itu berarti ada perkara yang amat sangat penting yang Allah ingin sampaikan, yang Allah ingin tegaskan kepada kita hamba-hamba. Allah 5 kali bersumpah di awal surah Al-Mursalat ini untuk menegaskan jamaah rahmat Allah. Innama tu'aduna lawaqi'. Allah sampai 5 kali. Sampai 5 kali Allah bersumpah di awal surah Al-Mursalat ini untuk menegaskan innama tu'aduna lawaqi'. Apa yang Allah janjikan tentang peristiwa hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, mengingat bahwa orang-orang Quraisy di awal-awal Islam, orang-orang Quraisy ketika disampaikan tentang peristiwa hari kiamat, ketika disampaikan kepada mereka untuk beriman kepada hari kiamat, mereka kemudian mendustakan hari kiamat. Mereka meragukan, bukan hanya meragukan, tapi mengingkari kebenaran hari kiamat. Maka hampir rata-rata kalau kita lihat surah-surah Makkiyah atau surah-surah yang diturunkan Allah di Mekah sebelum hijrahnya Nabi, salah satu tema utamanya adalah membahas tentang peristiwa hari kiamat dengan detail, termasuk di surah Al-Mursalat ini. Setelah Allah tegaskan di ayat ke-7, innama tu'aduna lawaqi', wahai kalian yang mengingkari hari kiamat, kalian yang meragukan hari kiamat, sesungguhnya apa yang Allah janjikan kepada kalian yang mendustakan hari kiamat, lawaqi', pasti akan terjadi. Lalu kemudian Allah sedikit memberikan gambaran ketika kiamat itu terjadi. Fa idzan nujumu tumisat, ketika bintang-bintang yang miliaran bahkan jumlahnya di langit bisa dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzas samaa'u furijat, apabila langit Allah makhluk yang begitu besar yang selama ini kita lihat begitu kokoh, bahkan ketika kita mencari celah retakan di langit Allah, kita tidak akan menemukan celah retakan di langit Allah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Yauma yunfakhu fis-sur, ketika sudah ditiupkan di sangkakala. Allah gambarkan di surah ini as-samaa'u furijat. Hari itu langit Allah Subhanahu wa taala akan terbelah. Wa idzal jibalu nusirat. Bukan cuma itu, Allah juga menggambarkan ketika kiamat itu sudah terjadi, ketika kiamat itu sudah datang kepada umat manusia, kepada mereka yang mengingkari, meragukan peristiwa kiamat. Gunung-gunung yang kokoh di sekitar kita, Allahu Akbar, yang merupakan pasak-pasak dari bumi ini. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak-pasak. Apa yang terjadi dengan gunung-gunung yang kokoh itu? Kata Allah, wa idzal jibalu nusirat. Kalau sudah kiamat datang, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, maksimalkan semua perintah Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Karena guncangan hari kiamat itu amat sangatlah besar. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila nabi-nabi itu telah ditetapkan waktu ketika mereka akan bersaksi untuk umatnya, seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kala insya Allah akan bersaksi bagi kita semuanya bahwa kita ini adalah umatnya. Mudah-mudahan mari sama-sama kita berdoa hari kiamat kelak Rasulullah akan bersaksi bagi saya, bagi setiap di antara kita, bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beruntunglah siapapun di antara kita yang Allah karuniakan kepadanya syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Amalan untuk meraih syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Di antaranya adalah barang siapa yang mendengarkan azan lalu kemudian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia membaca la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu dia bersalawat kepada Nabi dan memohonkan wasilah, ati Muhammadanil wasilah,
memohonkan wasilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah itu adalah tingkatan surga, derajat surga tertinggi, dan itu milik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis, barang siapa yang memohonkan al-wasilah untukku, halat lahu syafa'ah, maka ia akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga jamaah rahmatullah, di antara amalan untuk mendapatkan syafaat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Allah tutup di ayat ke-15, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ini adalah ancaman yang amat sangat keras, peringatan yang begitu keras dari Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insyaAllah jamaah yang dirahmati Allah, tadabbur Quran kita pada hari ini, surah Al-Mursalat, semakin menambah keimanan kita kepada hari kiamat. Min samaratil imani bil yaumil akhir. Di antara buah kita ini beriman kepada hari akhirat, orang yang beriman kepada hari akhirat itu lebih sedikit kecewanya dibanding orang yang meragukan hari kiamat. Orang yang beriman kepada hari kiamat itu akan termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah lebih dibanding mereka yang meragukan hari kiamat. Orang yang beriman kepada hari kiamat, Allah, ketika mereka diuji oleh Allah, baik itu dengan sakit, ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, orang yang beriman kepada hari kiamat jauh lebih sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah ketimbang mereka yang meragukan hari kiamat. Orang yang biasanya tidak beriman hari kiamat, atau kemudian jamaah dirahmati Allah, orang yang tidak yakin kepada hari kiamat, kalau diuji oleh Allah mereka akan putus asa. Tak sedikit di antara mereka kemudian yang bunuh diri. Waliyadzubillah, pada Allah sudah ingatkan kita semuanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah dirahmati Allah, iman kita kepada hari kiamat, min samaratil imani bil yaumil akhir, di antara buah faedah, manfaat kita ini semakin senantiasa menambah iman kita kepada hari kiamat dengan mentadabburi ayat-ayat Allah bercerita tentang hari kiamat, atau surah-surah yang menjelaskan tentang hari kiamat seperti surah Al-Mursalat ini. Salah satu dari motivasi tertinggi, terkuat kita ini mampu meninggalkan maksiat dan dosa adalah ketika kita beriman kepada hari kiamat. Ya, yang membuat kita kemudian takut melakukan maksiat adalah iman kita kepada hari kiamat, bahwa kita akan dibangkitkan di hadapan Allah. Semua apa yang kita ucapkan, kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu kenapa tidak ada orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, tidak ada orang yang melakukan kecurangan, ya, baik itu kecurangan dalam dagang, kecurangan dalam meraih kekuasaan dan jabatan, kecuali sebab yang membuat mereka berani melakukan kecurangan itu adalah seperti Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mutaffifin, adalah karena mereka tidak betul-betul yakin dengan hari kiamat. Ada yadhunnu ulaik, tidakkah mereka orang-orang yang melakukan kecurangan itu mengira, mengetahui annahum mab'utsun, bahwa kalau mereka akan dibangkitkan dari kuburnya menghadap Allah yaumin akhir, pada hari yang berat, pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah. Nah, teman-teman Allah, tolong dicatat baik-baik bahwa ada satu ayat di surah Al-Mursalat ini berulang-ulang sampai 10 kali. Berulang-ulang sampai 10 kali. Kalau kita biasa baca surah Ar-Rahman, maka ada satu ayat di surah Ar-Rahman itu yang berulang-ulang. Apa itu? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Penegasan dari Allah akan nikmat yang mana lagi yang kau dustakan wahai manusia. Begitu banyak nikmat Allah, tapi begitu sering juga kalian kufur, ingkar terhadap nikmat Allah. Nah, di surah Al-Mursalat ada satu ayat yang juga berulang-ulang. Berapa kali ayat ini berulang? Sampai 10 kali. Apa ayat tersebut? Yaitu wailun yawma idzin lil mukadzibin. Allahu Akbar. Allah sampai 10 kali mengulang-ulangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan ancaman dari presiden, ini bukan ancaman dari
eh, penguasa yang mungkin kita masih bisa lolos, kita masih bisa menghindar, kita masih lari. Ini ancaman dari Allah, Rabbus samawati wal ardh. Dari Dia Tuhan pencipta, penjaga, pemelihara langit dan bumi. Ainal mafar, kemana engkau akan lari? Apa ancaman Allah? Wainun, sampai 10 kali ancaman ini diulangi di surah itu. Wainun yawma yadhin lil mukadzibin. Celaka, kebinasaan, kehancuran. Bahkan wainun juga oleh ulama tafsir diartikan neraka jahanam, tempat bagi mereka. Lil mukadzibin, yang mendustakan hari kiamat, yang Allah sebut sebagai kebenaran. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah mereka, kehancuran, kebinasaan, neraka. Bagi mereka siapa? Yang mendustakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaumul kiamat, hari kiamat, hari perjumpaan dengan Allah, hari di mana saya, Mbak Ari, semua kita akan dihisab, dihitung-hitung oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Semakin banyak nikmat yang kau ambil dari dunia ini, maka semakin berat, semakin banyak pertanyaan nanti yang kelak kau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umur kita akan ditanya oleh Allah, kesehatan kita akan ditanya oleh Allah, visi kita ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masa muda kita juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan segelas air minum yang kita minum, kata Nabi, juga engkau akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka di ayat 16, di ayat selanjutnya jemaah rahmat Allah, Allah menyeru semua manusia, termasuk kita. Allah menyeru semua manusia, khususnya mereka yang ragu akan kebenaran hari kiamat, mereka yang mengingkari hari kiamat, mereka yang tidak percaya hari kiamat. Allah menyuruh mereka untuk mengambil i'tibar. Apa itu i'tibar? Mengambil peringatan dari peristiwa apa? Mengambil peringatan dari umat-umat terdahulu. Sunnatullah. Karena ini adalah sunnatullah. Apa itu? Ketetapan Allah. Tidak ada umat yang pernah ada di atas muka bumi yang mendustakan hari kiamat, kecuali semua dibinasakan Allah. Allahu Akbar. Semuanya dihancurkan Allah. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan umat-umat terdahulu? Allahu Akbar. Ulama tafsir menyebutkan beberapa makna di sini jemaah tentang ayat 16 dan 17 ini. Wahai engkau yang mendustakan hari kiamat, wahai manusia, alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami Allah Tuhan yang telah membinasakan al-awwalin, umat-umat terdahulu yang dulu mereka juga seperti kalian, mereka tidak percaya hari kiamat, mereka mendustakan hari kiamat, sehingga mereka juga mendustakan nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Lalu kami susulkan adab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian setelah mereka. Ulama tafsir jemaah rahmatullah memiliki beberapa penjelasan tentang dua ayat ini. Yang pertama adalah alam nuhlikil awwalin. Tidakkah kalian mengambil pelajaran, wahai manusia, wahai engkau yang mendustakan hari kiamat, dari peristiwa yang pernah engkau dengar, yang engkau baca, yang sampai kepada kalian tentang bagaimana Allah menghancurkan umat terdahulu. Yang dimaksud umat terdahulu di sini adalah alam nuhlikil awwalin, semua umat sebelum Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Semua umat sebelum Nabi Muhammad ini termasuk di antara yang dimaksud dengan alam nuhlikil awwalin. Mulai dari kaum Nuh yang Allah hancurkan dengan tsunami terbesar yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sepertiga bumi Allah tenggelam di masa tsunami Nabi Nuh. Allahu Akbar. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang beriman kepada Nabi Nuh, beriman kepada hari kiamat. Tidakkah ini juga sampai kepadamu? Tidakkah ini menjadi pelajaran, peringatan kepadamu? Bagaimana juga Allah menghancurkan kaum Tsamud yang tidak jauh dari kalian, wahai orang-orang Quraisy. Kaum Tsamud yang yaitu kaum Nabi Saleh itu tinggal di sebuah tempat di utara Madinah. Hari ini banyak didatangi oleh jamaah-jamaah yang datang untuk umrah.
Salah satu ujian terberat orang umroh hari ini adalah ketika umroh, terkadang yang bukan inti dari umroh itu kan cuma singkat. Tawaf, pakai ihram, tawaf, lalu kemudian sa'i, tahallul, selesai. Umroh. Tapi terkadang orang memberikan perhatiannya, persiapannya, fokusnya, tenaga terbaiknya, malah untuk mendatangi tempat-tempat yang sebenarnya ini hanya penyempurna, ini hanya kemudian menjadi tambahan-tambahan dari umroh itu sendiri, bukan itu yang menjadi inti. Terlebih bahwa ada hadis Nabi SAW yang perlu menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya, bahwa Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau mendatangi tempat di mana Allah pernah menurunkan azab, maka kita dilarang datang ke sana kecuali kita dalam keadaan menangis, takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah yang begitu pedih. Nah, hari ini Madain Saleh, tempat di mana kaum Nabi Saleh, kaum Samud itu dibinasakan, dihancurkan Allah. Tidak jauh menjadi salah satu destinasi wisata terbaik hari ini. Mudah-mudahan rahmat Allah mampukan kita untuk kemudian mengambil pelajaran dari umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua dari ulama tafsir, alam nuhlikil awwalin. Yang dimaksud dengan umat terdahulu di ayat ini adalah yaitu umat-umat pertama, yaitu manusia-manusia pertama. Di antaranya adalah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ini termasuk umat-umat terdahulu. Dan summa nutbi'uhumul akhirin, lalu kami susulkan azab kami kepada mereka yang datang setelah mereka. Yang disebutkan dengan kaum yang menyusul mereka orang-orang terdahulu adalah setelah manusia-manusia pertama. Mulai dari kaum Nabi Lut, lalu kemudian kaum Syuaib, kaum Nabi Musa alaihissalam, ini termasuk al-akhiri. Ini di antara penjelasan. Tapi apapun itu jaminan rahmat Allah, maka siapapun yang mendustakan hari kiamat, siapapun yang mengingkari hari kiamat, maka Allah menyuruh mereka di ayat ini, alam yuhlikil awwalin, tidak akan cukup kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita dibinasakan, Allah dihancurkan Allah karena mereka mengingkari hari kiamat, mengingkari hari pembalasan, mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana Allah tegaskan jaminan rahmat Allah dalam Quran surah Yunus ayat 13, Quran surah 10 ayat 13, walaqad ahlaknal quruna min qablikum, sesungguhnya kami telah menghancurkan dan binasakan umat-umat sebelum kalian. Lamma zalam, kenapa mereka dihancurkan Allah, dibiasakan oleh Allah? Lamma zalam, ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa maksud menzalimi diri mereka sendiri? Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan perbuatan mereka di hadapan Allah. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Wa ma kanu liyu'minu, tapi mereka enggan dan tidak mau untuk beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikian itulah kata Allah yang kami lakukan kepada kaum umat-umat yang melakukan dosa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wailun kadzalika naf'alu bil mujrimin. Artinya bahwa ini sunnah Allah. Ini ketetapan Allah. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami pasti akan lakukan, timpakan kepada para pendosa. Ini adalah ketetapan Allah. Ini sunnatullah. Kapanpun muncul, kapanpun ada orang-orang yang kemudian mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kiamat, kadzalika naf'alu bil mujrimin, sebagaimana Allah binasakan, hancurkan umat-umat terdahulu, tsumma nutbi'uhumul akhirin, lalu disusul orang-orang yang datang setelahnya sampai kapanpun. Siapapun yang mendustakan hari kiamat, yang Allah timpakan kepada mereka. Wailun yawma idzin lil mukatsibin. Celaka. Allahu akbar. Celaka kata Allah. Wailun
يومئذ للمكذبين. Celaka, kebinasaan, kehancuran, kata Nabi. Kata Allah, maaf. Wailun, neraka jahanam tempat. Lil yaumaidin, pada hari kiamat. Silakan tersenyum. Silakan memperolok-olok mereka yang beriman, mempersiapkan bekal mereka untuk hari kiamat, untuk berjumpa dengan Allah. Silakan olok-olok mereka, silakan hinakan mereka seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy ketika Nabi membacakan ayat-ayat tentang hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalati al-qariyatu mal qariyah idza zulzilatil ardu zilzalaha kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Allah wal Quran. Jemaah terhormat ikhwatal iman azallahu yakum ajmain. Apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Mereka memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aidza mitna Muhammad, sambil tersenyum menghinakan Nabi Muhammad. Aidza mitna, apakah kalau kami sudah mati, wa kunna turaba, dan kami sudah berubah menjadi tanah, dan kami juga sudah menjadi tulang belulang, inna lamab'utsuna khalqan jadida, apa masuk akal, apa mungkin wahai Muhammad kami akan dibangkitkan kembali? Maka jemaah terhormat Allah memberikan begitu banyak bantahan, sebagaimana Allah berikan bukti bahwa dibangkitkannya manusia di hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat sangat mudah bagi Allah. Hari kiamat itu adalah sebuah kepastian. Al-haqqatu mal-haqqah. Hari kiamat yang pasti terjadi. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Jangan termasuk di ayat berikutnya setelah Allah mengajak kita mengambil i'tibar. Setelah Allah menyeru orang-orang yang mengingkari hari kiamat untuk mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah, karena mereka juga dulu sama, tidak percaya dengan hari kiamat. Dan begitu banyak kisah Allah berikan di dalam Al-Quran sebagai i'tibar bagi kita jemaah terhormat Allah. Kisah pemilik dua kebun dalam Quran surah Al-Kahfi. Bagaimana seorang hamba yang tadinya miskin lalu dikayakan oleh Allah. Wa daraballahu mathalan rajulaini, dua orang laki-laki, salah satunya kaya raya. Allah berikan anugerah kekayaan, memiliki dua kebun anggur dikelilingi dengan pohon kurma. Di antara kedua kebun anggur ini jemaah rahmat Allah, Allah pancarkan wa fajjarna khilalahuma nahar, Allah pancarkan mata air. Sayangnya si pemilik dua kebun, Allahu Akbar, kisatu sahibil jannatain, sayangnya si pemilik dua kebun dengan karunia nikmat Allah begitu banyak, bukannya semakin beriman kepada Allah, bukannya semakin bersyukur kepada Allah, malah kemudian kufur kepada Allah. Dinasihati oleh sahabatnya, didatangi oleh temannya, diingatkan, dia tidak bertambah kecuali semakin sombong di atas muka bumi Allah. Ana aktsaru minka malan wa azu nafara, mengatakan kepada temannya, saya ini lebih banyak harta darimu. Sampai teruskan, dan dia kemudian mengatakan, wa ma adhunnu as-sa'ah. Lihat kata-katanya dalam Quran surah Al-Kahfi. Kata si pemilik dua kebun ini, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Aku tidak yakin kalau kiamat itu terjadi. Kalau ada yang namanya kiamat. Wala irudittu ila rabbi. Kalaupun ada yang namanya kiamat, pasti nanti tempat kembali saya lebih baik daripada tempat kembali. Waliyadzubillah. Allahu Akbar. Nah, kita lanjut zaman Ramadan. Di ayat berikutnya, di ayat 20, Allah menyeru kita. Setelah Allah menyeru umat manusia, khususnya mereka yang meragukan hari kiamat, mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, maka selanjutnya Allah juga menyeru kita semua. Menyeru umat manusia, menyeru hamba-hamba. Khususnya mereka yang tidak percaya dengan hari kiamat, mereka yang meragukan hari kiamat. Allah menyuruh mereka untuk sejenak berfikir. Allah menyuruh mereka untuk sejenak memperhatikan. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Apa yang Allah perintahkan kita untuk renungkan? Apa yang Allah perintahkan kita supaya bertambah yakin dengan hari kiamat? Apa yang Allah perintahkan untuk kita perhatikan?
supaya ini akan menambah keimanan kita kepada hari kiamat dan bahwa kiamat itu amat sangat mudah bagi Allah. Allah perintahkan kita di ayat ini, di surah Al-Mursalat ini, jemaah rahmat Allah, di ayat 20 dan seterusnya, Allah mengajak kita memperhatikan sejenak saja. Gunakan akal kita. Sejenak saja merenung. Apa yang perlu kita renungi? Tentang bagaimana engkau diciptakan oleh Allah. Wahai engkau manusia yang meragukan hari kiamat. Tidakkah engkau sejenak memperhatikan bagaimana engkau diciptakan oleh Allah? Wahai engkau yang menyombongkan diri di atas muka bumi Allah. Tidakkah sejenak engkau merenung, memperhatikan, melihat dari mana engkau diciptakan oleh Allah sehingga engkau begitu sombong di atas muka bumi Allah? Apakah engkau diciptakan Allah dari emas? Apakah engkau diciptakan Allah dari batu akik? Sehingga dengan sombongnya engkau di atas muka bumi Allah menentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Ada alam nakhluqukum sejenak Allah ajak kita berpikir agar menambah keimanan kita kepada hari kiamat. Bukankah kami, kata Allah, yang telah menciptakan kalian dari air yang hina? Allahu Akbar. Mal fakhru ya bani Adam. Apa yang kita banggakan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak almarhum. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim Rabbani dirahmati Allah, mohon dicatat baik-baik. Salah satu sebab orang yang biasanya menyombongkan diri di atas muka bumi ini, dan ciri-ciri orang yang menyombongkan diri biasanya adalah merendahkan orang lain. Mengukur sukses tidaknya orang itu dengan dunia. Ini ciri-ciri orang yang sombong biasanya. Ukurannya itu adalah semuanya ukuran dunia. Biasanya yang membuat orang itu sombong adalah salah satunya jemaah yang pertama adalah ketika dia lupa dari mana dia diciptakan. Bertemu dengan orang miskin merasa lebih baik dari orang miskin peminta-minta yang ada di depannya, padahal bisa jadi orang yang sedang meminta-minta itu derajatnya lebih mulia dari dia. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang lupa bahwa ia diciptakan Allah dari air yang hina. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kita, man fakhr, apa yang kita banggakan dari dunia ini. Awaluhu buka dunia, yang membuat sebagian orang ini menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah. Awalnya adalah tangisan. Ya, dunia ini awalnya tangisan. Wa awsatuha ana, pertengahan dari kehidupan dunia ini adalah kesempitan, kesusahan. Wa akhiruha fana, apa yang kita banggakan dari dunia ini kalau akhir dari yang kita banggakan ini adalah kehancuran dan kebinasaan. Ada seorang saleh, ada seorang ulama Rabbani yang tidak menjilat kepada penguasa, yang tidak menghinakan dirinya di atas kekuasaan dan jabatan. Suatu hari jemaah rahmat Allah didatangi oleh seorang penguasa, lalu kemudian ekspresinya biasa-biasa saja. Allah Akbar. Tidak seperti yang lain yang tiba-tiba menyambut. Walaupun kita jelas kita dianjurkan untuk banyak tersenyum, tetapi terkadang orang terlalu berlebihan, bahkan menghinakan dirinya jemaah rahmat Allah di depan kekuasaan. Lalu kemudian penguasa itu berkata, alam ta'rifni, bukankah engkau apakah engkau tidak mengenali saya? Ditanya seperti itu, apa kata ulama ini? Ya, aku mengenal engkau. Engkau adalah orang, engkau adalah hamba Allah manusia yang awalnya adalah dari air yang hina. Lalu kemudian yang engkau bawa dalam dirimu adalah kotoran. Ya, kita punya kotoran dalam diri kita. Wa akhiruha jutsah, dan engkau kelak ketika mati engkau akan menjadi bangkai yang hancur. Allahu Akbar. Mendengarkan nasihat itu, penguasa itu kemudian berlinang air mata, diingatkan siapa dirinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah. Apa yang akan kita sombongkan dengan apa yang kita miliki? Kalau ternyata alam nakhluqukum min ma'in mahin, bahwa kita ini diciptakan dari air yang hina. Lalu kemudian Allah jelaskan bagaimana kuasa Allah mengatur penciptaan kita dalam rahim ibu kita. Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu air yang hina, yang merupakan asal usul manusia,
dari tanah, kemudian dari tanah Allah ciptakan kita dari air hina, dan air yang hina, mohon maaf, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Faj'alnahu fi qararin makin. Air hina ini kemudian menjadi segumpal darah yang melengket dalam rahim yang kokoh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada rahim yang Allah ciptakan untuk wanita kecuali Allah sudah kuatkan rahim tersebut untuk menjaga janin yang ada di dalam. Allahu Akbar. Ila qadarin ma'lum. Allahu Akbar. Lalu kemudian segumpal darah itu kami tentukan, kami sampaikan ada dalam rahim. Faqadarna fani'mal qadir. Kami yang menentukan bentuknya. Allahu Akbar. Tidakkah pernah kita perhatikan, renungkan bagaimana kita dari tanah, lalu kemudian dari jari air yang lalu air itu menjadi segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Lalu Allah berikan tulang, lalu Allah berikan bentuk. Yang tadi tidak punya bentuk. Allah berikan hidung, Allah berikan mata, Allah berikan wajah, Allah berikan tangan, Allah sempurnakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menentukan, memberikan bentuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami sebaik-baiknya menentukan kapan bayi itu harus lahir dan bagaimana ketika dia lahir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Allah tegaskan juga jamaah terhormat dalam Quran surah Adz-Dzariyat agar manusia senantiasa memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan mereka. Allah berfirman dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 21, wa fi anfusikum, dalam diri kalian wahai manusia ada tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum, tidakkah kalian melihat pada penciptaan kalian itu wahai manusia tanda-tanda kebesaran Allah? Afala tubsirun. Kata Allah, tidakkah itu kau perhatikan baik-baik? Tidakkah kau melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah pada dirimu? Allahu Akbar. Lalu kemudian Allah tutup di ayat keempat, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Maka pantaslah ancaman, maka pantaslah azab yang pedih bagi mereka yang mendustakan hari kiamat karena tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan mereka. Seandainya mereka mau sejenak saja, tidak usah terlalu lama, sejenak saja merenungi dari mana mereka diciptakan, bagaimana proses penciptaan mereka, bagaimana kuasa Allah menjadikan mereka dari air yang hina menjadi manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang ini jemaah Allah, kalau kita ingin perhatikan bagaimana fase-fase yang dilalui oleh manusia dalam rahim ibunya, silakan baca Quran surah Al-Hajj, Quran surah Al-Hajj ayat kelima, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts. Allahu Akbar. Wahai manusia, kalau engkau meragukan hari kebangkitan, in kuntum fi raibin minal ba'ts, kalau kalian tidak percaya hari kiamat, kalau kalian meragukan hari manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka kata Allah, fa inna khalaqnakum min turab. Maka ingatlah wahai manusia, bukankah engkau kami telah ciptakan dari tanah? Summa min nutfah, kemudian dari tanah kami ciptakan engkau wahai manusia dari air yang hina. Summa min 'alaqah, lalu kemudian kami ciptakan kalian jadi segumpal darah. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Allahu Akbar. Lalu kemudian kami jadikan kalian menjadi segumpal daging. Di antara janin-janin tersebut ada yang Allah sempurnakan ciptaannya, ada yang tidak disempurnakan Allah ciptaannya, sehingga
4 bulan, 3 bulan, ya kemudian gugur. Tidak Allah karuniakan, tidak Allah rezekikan hidup di bumi ini. Sementara engkau, hai manusia, engkau Allah sempurnakan ciptaan. Engkau dilahirkan di muka bumi ini. Bahkan ketika engkau lahir, Allah cukupkan rezeki, Allah cukupkan makanmu. Apakah setelah sampai engkau dewasa, Allah tidak pernah luput untuk memberikan karunia begitu banyak? Apakah setelah semua nikmat yang begitu banyak ini, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, apakah dengan semua nikmat ini engkau mendustakan hari kiamat? Wailun yauma'idzin lil mukadzibin. Maka kata Allah, celaka, kebinasaan, kehancuran hari itu pada hari kiamat bagi siapapun yang mendustakan hari kiamat, bagi siapapun yang mendustakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut teman-teman. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami yang telah menjadikan bumi itu sebagai tempat berkumpul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa korelasinya dengan ayat sebelumnya? Ayat 25 ini jemaah terhormat. Ini masih ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya. Allah menyeru selanjutnya, kalau kalian masih belum percaya dengan hari kiamat, kalau kalian masih meragukan hari kiamat, kalau penciptaan kalian tidak cukup membuat kalian yakin bahwa ternyata kiamat itu pasti, apa yang mustahil bagi Allah? Apakah engkau mengira bahwa engkau yang sudah berubah menjadi tanah, lalu kemudian berubah menjadi tulang belulang, apakah engkau mengira bahwa itu amat berat di sisi Allah untuk menghidupkanmu kembali? Kalla wallah, sekali-kali tidak. Coba lihat, proses penciptaanmu itu lebih berat, wahai manusia, dibanding proses kalian akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, diciptakan kembali pada hari kiamat. Ini lebih mudah bagi Allah dari menciptakan kalian ya, pertama kali. Tapi kalau ini juga belum cukup menjadi tanda-tanda bukti bagi kalian, maka di ayat 25 ini Allah kembali menyuruh kita. Kalau tadi diseru untuk memperhatikan bagaimana kita diciptakan Allah, dari mana kita diciptakan, maka di ayat 25 ini dan seterusnya Allah menyuruh manusia, khususnya mereka yang meragukan hari kiamat, khususnya mereka yang mendustakan hari kiamat, sejenak coba perhatikan, wahai manusia, wahai engkau yang masih ragu dengan hari kiamat, coba perhatikan, ta'ammal, perhatikan semesta, perhatikan ciptaan Allah di sekitarmu. Di antara ciptaan Allah itu ada yang lebih berat, lebih besar dari penciptaan. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Apakah engkau mengira, wahai manusia, penciptaanmu itu lebih berat daripada bumi yang ditinggikan oleh Allah? Langit, daripada langit yang diciptakan ditinggikan Allah, langit itu lebih besar dari wahai manusia, dan itu amat sangat ringan mudah di sisi Allah, apalagi cuma sekedar menciptakan manusia. Apa semesta yang Allah perintahkan kita jemaah teman-teman untuk diperhatikan, dan ini banyak di dalam Al-Quran. Allah ulang-ulangi, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayat, coba perhatikan aja, la ayat, ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Li'ulil albab. Tapi tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan semesta ini, langit dan bumi, pergantian siang dan malam, hanya akan dilihat, hanya akan dirasakan, hanya akan didapati oleh mereka yang menggunakan akalnya untuk merenung, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Alam naj'alil arda kifata, wahai kalian manusia yang meragukan hari kiamat, perhatikan semesta, perhatikan bagaimana Allah menyempurnakan semesta. Alam naj'alil arda kifata, kalau kau masih ragu dengan hari kiamat, maka coba perhatikan bagaimana Allah ciptakan bumi ini. Kifata, sebagai tempat berkumpul. Tempat berkumpul siapa? Ahya
wa amwata. Allahu Akbar. Tempat berkumpul seluruh manusia yang hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kelak bumi ini juga akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang beriman, siapa yang kufur di atasnya, siapa yang tawadhu merendahkan dirinya di atas bumi ini, dan siapa yang menyombongkan dirinya di atas bumi ini akan disaksikan oleh bumi Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Quran? Surah Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, Allahu Akbar, bumi akan berkisah, bertutur, bercerita di hadapan Allah, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, silakan engkau bermaksiat sesukamu, silakan engkau menyembunyikan kecurangan, karena pada hari kiamat bumi tempat engkau melakukan kerusakan, kecurangan, kezaliman akan berbicara di hadapan Allah, bersaksi atas pembunuhan yang kau lakukan, bersaksi atas kecurangan, kezaliman yang kau lakukan di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. Kalau bumi tidak cukup, wahai manusia, perhatikan makhluk Allah yang ada di semesta ini. Coba perhatikan makhluk Allah yang ada di sekeliling kita. Di antaranya bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, rawasi, yang tinggi, yang kokoh, syamikhat. Allahu Akbar. Apa jadinya? Coba sedikit saja merenung. Apa jadinya bumi kita ini, tempat tinggal kita ini, kalau tidak ada gunung-gunung tersebut? Tidak ada gunung-gunung yang tinggi, yang kokoh tersebut, yang menjadi pasak bagi bumi kita. Ada gempa sedikit, gimana goyangnya bumi ini? Tapi dengan adanya Allahu Akbar, gunung-gunung yang menjadi pasak ini, Allahu Akbar. Wal jibala utada rawasiya syamikhat. Maka bumi kita ini menjadi kuat, bumi kita ini menjadi kokoh, bumi kita ini menjadi tenang. Wa asqainakum ma'an furata. Dan tidak akan juga menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah cukupkan air bagi manusia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Allah. Allahu Akbar. Siapa yang memunculkan mata? Siapa yang mengizinkan air itu muncul dari mata? Dari bumi ini, dari perut bumi ini. Allah. Rabbus samawati wal ardh. Itu demi maslahat, kebutuhan manusia. Coba bayangkan jika Allah kemudian memerintahkan air untuk kemudian tidak memancar 1 bulan saja. Allahu Akbar, kita akan binasa semua. Wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzin lil mukazzibin. Celaka, binasa, neraka tempatnya mereka yang mendustakan, mengingkari hari kiamat. Allahu Akbar. Sudah berapa itu ancaman? Wailu yawma idzin lil mukadzibin yang sudah kita baca. Sepertinya sudah berulang-ulang itu. Sudah ya, wailu yawma idzin lil mukadzibin yang pertama, wailu yawma mukadzibin di ayat 24, wailu yawma mukadzibin di ayat 28. Ya, sudah 3 kali. Jamaah rahmatullah. Kemudian jamaah rahmatullah. Di ayat berikutnya, setelah di ayat 28 Allah kembali menegaskan untuk kesekian kalinya kehancuran, kebinasaan bagi mereka yang tidak beriman, tidak percaya, mengingkari, mendustakan hari kiamat. Allah memberikan gambaran bagaimana kondisi, nasib, situasi orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat di dunia nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini ancaman dari Allah kepada siapapun yang tidak percaya dengan hari kiamat. Seperti apa orang yang tidak beriman pada hari kiamat? Kelak nanti kalau bumi ini sudah dibinasakan, dihancurkan Allah. Seperti apa Allah gambarkan di surah Al-Mursalah ini. Dan inilah di antara surah yang membuat Nabi ini berubah. Coba bayangkan jemaah ini, bagaimana gambaran dahsyatnya azab yang begitu pedih, hinanya orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat yang Allah gambarkan di surah ini, di ayat 29 dan seterusnya.
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan dikatakan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, tidak beriman kepada hari kiamat, pada hari kiamat, inṭaliqū, pergilah kalian, pergilah kalian, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. Inṭaliqū, pergilah kamu mendapatkan neraka, pergilah kamu merasakan panasnya api neraka. Ila ma kuntum bihi tukadzibun, bukankah dulu ini yang kau dustakan? Datanglah kalian ke neraka. Inilah yang dulu kalian dustakan. Rasakanlah azab Allah, rasakan azab kami ini yang dulu kalian tidak percaya. Allahu Akbar. Coba termata. Ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kuasa Allah pada hari kiamat. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Ayat ini menunjukkan kuasa Allah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan, menegaskan kehinaan orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, yang mendustakan hari kiamat kelak ketika mereka sudah dibangkitkan. Kenapa? Orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat secara terpaksa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada orang yang mau masuk neraka, tetapi hari itu mereka tidak punya daya. Mereka tidak bisa lagi menyombongkan dirinya. Mereka tidak punya kemampuan. Intaliqū, ketika Allah perintahkan, maka mereka akan digiring merasakan siksa neraka Allah. Ini juga ditegaskan Allah dalam Quran surah At-Tur ayat 13 sampai dengan ayat 14. Quran surah At-Tur ayat 13 sampai 14, sebagaimana firman Allah, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Allahu Akbar. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, al-mujrimun, para pendosa yang durhaka kepada Allah nanti pada hari kiamat, mereka akan ketakutan. Mereka tidak akan pernah mau mendekat dengan kiamat, dengan neraka. Tetapi mereka tidak punya daya karena Allah perintahkan malaikat mengirim mereka. Intaliqū, datanglah, pergilah kalian merasakan siksa neraka yang dulu kalian dustakan. Bukan cuma itu, dalam Quran surah At-Tur, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hari itu kata Allah, pada hari kiamat mereka akan didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Allah, mereka menolak, tapi mereka didorong sekuat-kuatnya. Hadhihin nar, lalu dikatakan kepada mereka, hadhihin nar, inilah neraka. Ya, inilah neraka itu. Allati kuntum biha tukadzibun, yang dulu kalian di dunia dustakan dan tidak mengimani dengannya. Intaliqū ila dhinnin dhi thalathi syu'ab. Allahu Akbar. Allah hinakan mereka yang tidak beriman kepada hari kiamat, diperintahkan merasakan siksa neraka yang mereka dulu dustakan. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, datanglah, pergilah kalian untuk merasakan naungan, kepada naungan yang memiliki 3 cabang. Allah, ini bentuk penghinaan kepada mereka. Kenapa? Hari kiamat, jamaah dirahmati Allah, orang-orang beriman itu akan dinaungi oleh Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sab'atun, ada 7 golongan, yuzilhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Ketika matahari sudah didekatkan oleh Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan, mudah-mudahan kita termasuk di antara. Salah satu di antaranya imam yang adil, pemimpin yang jujur dan adil. Lalu kemudian jamaah rahmatullah, mereka yang senantiasa menangis dalam kesendiriannya karena takut kepada Allah. Ada 7 golongan, silakan di Google siapa saja mereka, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya, jamaah rahmatullah. Nah, orang-orang yang masuk neraka hari itu melihat bagaimana orang beriman itu tidak merasakan panasnya pada mahsyar. Mereka melihat bagaimana nikmatnya naungan orang-orang beriman penghuni surga, sehingga mereka tidak merasakan panasnya hari kiamat. Maka Allah pun juga berkata kepada mereka, kalian juga wahai penghuni neraka, kalian wahai mendustakan hari kiamat, kalian juga punya naungan. Intaliqū, datanglah ke naungan yang begitu besar tersebut, yang memiliki 3 cabang. La zalilin wa la yugni minal lahab. Tapi ternyata karena naungan yang mereka harapkan mendapatkan kesejukan di dalamnya, naungan yang dibawa yang mereka harapkan tidak merasakan panas di dalamnya, ternyata naungan tersebut adalah asap hitam dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala.
Di mana naungan tersebut la dhalil, tidak ada naungannya, tidak ada kesejukan di bawahnya, wala yudni minal lahab, sebagaimana naungan tersebut tidak menjauhkan dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Pergilah kalian ke neraka pergilah kalian ke neraka merasakan azabnya yang kalian dulu dustakan. Kalau katakan bahwa neraka itu apinya menyemburkan bunga api seperti istana. Allahu Akbar. Coba lihat dahsyatnya siksa neraka Allah. Api neraka itu menyemburkan bunga api. Seperti apa gambaran bunga apinya? Kayak kosong. Bunga apinya saja, percikan api neraka saja, percikan api neraka saja itu seperti istana-istana. Allah, gimana api nerakanya kalau percikannya saja seperti istana? Ka'annahu jimalatun sufur, seperti iringan unta-unta yang kuning. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Sekali lagi kata Allah, celaka, binasa. Setelah semua penjelasan ini, manusia masih mendustakan hari kiamat dan mereka masih tidak beriman mengingkari hari kiamat. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah singkat ini bermanfaat, dan tadabbur Quran kita ini surah Al-Mursalat semakin menambahkan keimanan kita dengan hari kiamat, yaumuddin, hari pembalasan, yaumut taqabun, hari di mana manusia terbelalak karena ternyata di dunia mereka telah tertipu. Watumul hayatud dunya, tertipu oleh dunia yang sudah Allah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini hanya kenikmatan sementara yang menipu. Tertipu oleh jabatan sehingga mereka menghalalkan segala cara, melakukan kecurangan, menipu, menzalimi, menghilangkan nyawa. La haula wala quwwata illa billah. La taghurrannakum al-hayatud dunya. Janganlah kita sampai dilalaikan, tertipu oleh kenikmatan dunia yang sementara ini. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita tutup dulu majelis ini jamaah rahmat Allah. Akhwat aliman azanallahu ya ajmain. Kita baca surah Al-Asr, lalu kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke host kita Mbak Ari. Barakallahu fiik. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu dan Bapak semuanya yang hadir di kajian virtual siang ini. Silahkan bila ingin mengajukan pertanyaan. Ini ada satu Ibu Yuni ya, nih yang selalu bertanya nih Pak Ustadz. Silahkan Bu Yuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuni. Saya tuh semalam kan saya tadabbur Al-Mursalat ya Pak Ustadz. Jadi saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah benar ya? Kan kita tuh api neraka tuh api neraka itu sangat panas. Nah, kalau orang yang meninggalkan yang menjalankan larangan Allah dengan terus-menerus, tapi kita sudah memperingatkannya, Pak Ustadz. Contohnya saya ada saudara juga, Pak Ustadz, yang menjalani larangan Allah. Nah, itu saya sudah memperingatkan berkali-kali, tetapi dia seperti mengerti agama dan seperti mengerti hadis, tapi itu kalau menurut saya dia agama pun masih kurang, hadis-hadisnya juga yang dia baca kadang-kadang ada yang doif juga, yang sahihnya masih tidak mengerti apa maksudnya. Misalnya contohnya kan misalnya kalau kita tinggal serumah dengan tidak seagama itu dilarang, tetapi dia tuh masih melakukan itu. Kita sekeluarga sudah memperingatkannya Pak Ustadz, sampai dia tuh inginnya terus-terus berumroh. Saya bilang harus bisa dulu, karena kalau begitu kan itu namanya dikatakan
apa nih Pak Ustadz, bahasa kasarnya kumpul kebo gitu Pak Ustadz. Itu kan itu percuma saja Pak Ustadz dengan ibadah sering umroh, katakan sholatnya juga kita bukannya diterima enggak diterima itu urusan Allah, Ya. tapi kita sudah memberikan. Kalau menurut saya itu tidak diterima karena kalau saya suka tinggal di sana juga Pak Ustadz karena terpaksa berobat. Nah, saya tuh sering bukannya mengganggu ya Pak Ustadz, mengganggu enggak. Cuman kalau kita sedang membaca Quran, nah dia kan agamanya beda Pak Ustadz, agama Kristen. Nah, suara ibadahnya dia suka dikeraskan. Sedangkan kita baca Quran juga harus keras. Nah, itu sangat mengganggu. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu Pak Ustadz? Ya, Allah Akbar. Ini ada dua pertanyaan berat-berat ini. Satu, jemaah dirahmati Allah. Pertama, kita doakan kerabatnya Mbak Yuni, Ibu Yuni. Semoga Allah berikan hidayah. Allahu Akbar. Jangan pernah putus asa mendoakan hidayah untuk saudara kita. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kayaknya yang berat, dia udah ketutup. Tidak. Doakan saudaramu hidayah. Berapa banyak bukti yang Allah sampaikan kepada kita yang tadinya seakan-akan tidak mungkin mendapatkan hidayah, tapi Allah berikan hidayah. Salah satunya adalah kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang orang-orang Quraisy itu mengatakan, "Lau aslama himaru alil Khattab lama aslama Umar." Seandainya keledai keluarga Khattab itu masuk Islam, Umar nggak mungkin masuk Islam. Tapi ternyata masya Allah, yahdillahu man yasha, Allah berikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Lalu kemudian kisah seorang wanita, pelacur. Ya, kalau tadi masih kumpul kebo, ini pelacur, ini kisah pelacur. Yang kemudian Allah berikan hidayah gara-gara memberi minum seekor anjing. Allahu Akbar. Kita bersyukur, kita beruntung, kita memuji Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tidak ada manusia, tidak ada hamba Allah yang di dalam dirinya ada la ilaha illallah, meninggal di atasnya la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, kecuali harapan dia masuk surga itu masih ada. Walau kita tidak bisa menganggap remeh yang namanya zina, karena Allah yang mengatakan, Allah yang menegaskan dalam Quran surah Al-Isra bahwa perbuatan zina, kumpul kebo itu kan jelas zina. Ini adalah perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah. Wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Jangankan zinanya, semua perbuatan perilaku mendekati zina, berduaan padahal bukan mahram, WhatsApp-WhatsAppan yang sudah tidak ada kepentingannya padahal bukan mahram, apalagi bersentuhan padahal bukan mahram, mulai kemudian balas-balasan WhatsApp padahal bukan suaminya, bukan mahramnya. Segala bentuk perilaku perbuatan mendekati zina itu dilarang oleh Allah. Gimana zinanya? Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang amat sangat buruk di sisi Allah, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Bagaimana dengan orang seperti ini? Dia akan diadab, dihukum oleh Allah dengan dosa zinanya. Jangan sekali-kali mengatakan, ya sudah kalau begitu aman dong Ustaz, ya sudah nggak apa-apa kita diadab begitu, naik ke neraka lah, naik ke surga lah, haula wala quwata illa billah. Jangan pernah berpikir terbesit sedikit pun gak apa-apa masuk neraka, yang penting masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Itu karena engkau tidak tahu neraka, karena engkau tidak mengetahui bagaimana dahsyatnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari siksa neraka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, jemaah rahmatullah, bagaimana kalau kemudian kita berkunjung ke kerabat, teman, sahabat yang beda agama dengan kita, lalu kemudian kita juga melakukan ibadah kita dan mereka juga melakukan ibadahnya. Jemaah rahmatullah, lakum dinukum waliyadin. Ini adalah prinsip jelas dalam agama kita. Yang kita permasalahkan adalah kalau dia kemudian memaksa kita untuk murtad, memaksa kita untuk ikut agama, itu yang kita permasalahkan. Tapi kalau kemudian mereka melakukan agama mereka, ritual mereka, selama tidak merusak, selama kemudian tidak memaksa kita untuk ikut dengan mereka, lakum dinukum waliyadin. Dan semakin sulit ibadah itu kita lakukan, semakin berat tantangan ibadah itu kita lakukan, maka semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira jawabannya. Jamaah rahmatullah. Silakan Mbak Ari. Sebelum kita lanjut lagi, kalau ada pertanyaan selanjutnya, majelis sudah kita tutup, maka siapapun yang meninggalkan majelis, insya Allah pahala telah disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mbak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi kalau nggak salah Ibu Marlina. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Marlina.
Ibu Marlina mau bertanya? Oh, tidak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Ami, Ibu Emi, Ibu Fauziah, atau Ibu Ipeng, Ibu Rinjani? Kalau tidak, mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ya. Oh, Pak Rodian mungkin mau bertanya, Pak Rodian. Minggu lalu Pak Rodian bertanya. Pak Rodian, ingin bertanya Pak Rodian? Lewat dulu. Masya Allah. Oh, baik. Terima kasih Pak Robian. Ya. Iya. Barakallahu fiik. Ya, Baik. kalau memang tidak ada, Mbak Ari mengingat kami Sudah masih masak. masuk waktu sholat ya. Oh, sebentar, ini bertanya ada nih Pak. Sebentar saya bacakan dulu ya. Afwan izin bertanya dari Bapak Andi Asrul, bekal yang harus disiapkan menghadapi bulan Ramadan itu apa aja Pak Ustadz? Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih banyak buat Andi Asrul yang sudah bertanya. Ini Masya Allah tetangga di Bone. Ini dekat tempat tinggalnya. Ikut faedah mengambil ilmu pada kesempatan kali ini. Salah satu yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, satu adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar kita disampaikan Allah di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ini. Kita tidak bisa menjamin apakah kemudian kita sampai di bulan Ramadan, maka satu, sering-sering berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, ikhwatillahi rahmat Allah, hendaklah setiap mukmin itu semakin dekat Ramadan maka semakin muncul kebahagiaan dalam dirinya. Nabi sahabat itu ketika datang Ramadan maka mereka amat sangat bahagia menyambut datangnya Ramadan. Yang ketiga, ikhwatillahi rahmat Allah, jamaah rahmat Allah, berbekal takwa, memperbaiki sholat kita dari sekarang, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar kita. Kalau kita kemudian punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan kerabat, yang tadinya kemudian memutus silaturahim, sambung silaturahim. Memutus silaturahim, mendiamkan saudara, ini bukan perkara ringan, ini perkara berat di sisi Allah. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka jemaah teman-teman, bekal berikutnya adalah bekal takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang keempat, jemaah teman Allah, mumpun Ramadan masih tersisa beberapa hari, yuk mari berbekal ilmu seputar fikih Ramadan, hukum Ramadan, supaya kemudian kita mendapatkan pahala terbaik. Tidak akan sama pahala orang yang melakukan ibadah dengan ilmu dengan orang yang melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Apa yang menjadi fikih-fikih puasa yang perlu kita ketahui ketika azan kemudian kita sedang makan, apa yang harus kita lakukan, apakah melanjutkan makan atau langsung berhenti, termasuk diantaranya apa sunnah-sunnah yang amat sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini yang perlu kita jaga, mengakhirkan sahur, atau kemudian diantaranya adalah menyegerakan buka puasa. Seperti itu kira-kira jawabannya kepada Andi Asrul dan seluruh jamaah yang menyimak pertanyaan beliau. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Ada satu lagi nih Pak Ustadz, boleh ya? Saya pernah mendengar dari salah satu kajian sunnah, bentuk salah satu hukuman bagi orang yang senantiasa menolak agama Allah adalah menutup hatinya serta memberikan perbendaharaan dunia sesuai dengan yang dia inginkan. Istidraj. Bagaimana menghindari, membedakan istidraj dengan cobaan? Bedanya istidraj dengan cobaan itu apa? Ya, bedanya istidraj dengan cobaan. Istidraj itu biasanya semakin dia berpaling dari Allah, fala tawarrannakum ya ayyuhalladzina amanu la yaghurrannakum qalbul ladzina kafaru fil bilad. Semakin orang itu berpaling dari Allah, semakin dia melakukan kemungkaran, semakin dia melakukan kerusakan, semakin Allah bukakan dunia. Itu namanya istidraj. Jadi semakin dia dibukakan dunia oleh Allah, berhasil bisnisnya, pekerjaannya, di waktu yang bersama dia juga semakin jauh dari agama Allah. Halal haram disikat semuanya. Nah, itu namanya istidraj. Jadi kalau coba kesenangan ya Pak Ustadz kalau istidraj ya? Ya, kesenangan. Ya, istidraj itu semakin dia berpaling, semakin dia durhaka, semakin dia kufur, semakin Allah bukakan dunia. Tapi nanti tiba-tiba dia kata oleh Allah, tiba-tiba dimatikan oleh Allah dalam keadaan dia durhaka kepada Allah. Ya, mirip-mirip kisahnya dengan Qarun. Ya, Qarun itu kan sebenarnya Bani Israel, bukan orang Mesir. Jadi Qarun itu bukan tidak sesuku, tidak sekaum dengan Fir'aun. Fir'aun itu orang Mesir, orang Arab. Qarun itu bukan, Qarun itu orang Bani Israel. Dan dari kaumnya Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa, kerabatnya Nabi Musa, miskin, terus minta didoakan Nabi Musa. Setelah kaya, kufur. Dan semakin dia kufur, semakin Allah bukakan dunia sampai tiba-tiba ia ditenggelamkan Allah ke dasar bumi dan semenjak itu tersiksa sampai hari kiamat. Itu istidraj. Adapun ujian cobaan
Yang di antara hikmah dari ujian ini adalah ujian itu menggugurkan dosa-dosa kita, ujian itu mengangkat derajat kita di sisi Allah, ujian itu jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain menjadi penggugur dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, apa ciri-ciri ujian itu? Ujian itu adalah yang hikmahnya menggugurkan dosa, meninggikan derajat, menunjukkan kualitas iman kita. Semakin engkau dekat dengan Allah, semakin engkau hijrah kepada Allah, semakin engkau istiqamah di atas agama Allah, semakin berat ujian itu. Itulah ujian. Karena Allah sedang ingin memuliakan sisinya, menjadikanmu orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira Mbak Ari, dan kita cukupkan sampai di 3 pertanyaan mengingat waktu asar yang sudah menjelang di Bone. Pekan depan insya Allah kita kajian dari Jakarta. Seperti itu kira-kira. Baik, Pak Ustadz, silakan ditutup dengan doa sebelum kita akhiri kajian ini. Ya, jamaah rahmatullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan, doa yang dimunajatkan setelah kita beribadah. Baru saja kita selesai bermajelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi asbab, wasilah Allah jadikan doa-doa kita diijabah pada kesempatan kali ini. Silakan diaminkan. Tidak ada orang yang mengaminkan doa kata Nabi kecuali pahalanya seperti orang yang berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Sami ya Alim ya Mujibal Muttar fa idza da'ah. Allahumma ya Arhamar Rahimin la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman wa la ghamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya Arhamar Rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يا ناصر المظلومين يا غائث المستغيثين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم كن ناصرا لهم، اللهم كن واليا لهم، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم لا والي لهم إلا أنت. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن آونهم، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Sampai bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.